نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدنا علما وارزقنا فهما amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Naur Salim atas pembacaan doanya. Eh, Selanjutnya, biasanya bagaimana ya? Selawat setelah pemaparan materi atau sebelum pemaparan materi, Tom? Oke, salawat bagus. Oke, bagus. Mengulur waktu boleh. Cocok. Eh, materi dulu. Cocok, cocok, cocok. Dari materi, tanya Baik, bertanya sambil menunggu, salawat dan seterusnya. Oke, silakan moderator. Bagus. Cocok. Oke. baik. Terima kasih. Dari itu, selanjutnya kami persilakan kepada pemateri kita pada malam hari ini, Saudari Salsabila Oktaviani, untuk memaparkan materinya. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, sudah terlihat di. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama untuk eh, mengkaji kembali tafsir tematik dalam mata kuliah tafsir tematik yang insya Allah pada hari ini akan dibawakan oleh saya sendiri dengan judul pembahasan yaitu wawasan Al-Quran tentang pelestarian lingkungan. Adapun sama-sama kita mengetahui ya bahwa pada saat ini tentunya krisis lingkungan ya atau eh, lingkungan itu menjadi isu yang perlu atensi khusus, di mana pada saat ini telah banyak terjadi eh, kerusakan alam, baik itu pencemaran lingkungan, polusi, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan hal ini tuh perlu untuk menjadi eh, bahan penelitian kembali atau untuk membuat kita agar lebih sadar kembali atas krisis lingkungan global pada saat ini. Nah, tentunya kita sebagai umat Islam pasti mengetahui ya bahwa Al-Quran menjadi pedoman hidup kita dan tentunya Al-Quran itu tidak akan lekang oleh zaman dan waktu yang pastinya apapun isu kontemporer yang ada saat ini tentunya pasti dapat terjawab dalam Al-Quran. Namun jika kita melihat di dalam Al-Quran pemaknaan pelestarian lingkungan tentunya tidak disebutkan secara gamblang, tapi kita bisa merelevansikannya dengan beberapa term yang sesuai dengan isu pelestarian lingkungan atau tentang lingkungan. Adapun tiga term yang em, saya ambil untuk merelevansikan dengan eh, aspek ya atau pembahasan pelestarian lingkungan, yaitu ada islah yang berarti perbaikan, juga ada fasad yang berarti kerusakan, yaitu antonimnya dari islah, dan juga ada imarah, yaitu pemakmuran. Nah, dari latar belakang masalah ini, saya mengambil tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama, mari kita sama-sama mengetahui apa itu hakikat dari pelestarian lingkungan yang dipahami dalam perspektif Al-Quran.
Lalu eh, rumusan masalah yang kedua yaitu apa bentuk ya atau bagaimana bentuk pelestarian lingkungan dalam Al-Quran atau yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan rumusan masalah ketiga yaitu apa urgensi dari pelestarian lingkungan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tentunya alih ini untuk mengkaji ya, untuk kita sama-sama mengkaji atau menganalisis dari hakikat, bentuk, dan juga urgensi dari pelestarian lingkungan menurut Al-Quran. Hmm. Langsung saja kita masuk ke bagian hakikat, yaitu hmm, eh, kita ketahui bersama bahwa secara terminologis pelestarian lingkungan itu dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga, memelihara maupun melindungi lingkungan dari kerusakan dalam rangka menjamin kehidupan yang harmonis dan berkesinambungan. Nah, adapun Al-Qur'an menjelaskan berbagai bentuk dari pelestarian lingkungan ini terdiri dari 3 term, yaitu yang pertama ada al-islah atau islah, di mana islah ini berasal dari akar kata solah yang berarti baik ataupun perbaikan. Nah, yang kedua yaitu fasad yang berasal dari akar kata fasada yang berarti rusak, membusuk ataupun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, makna fasad ini sebagai antonim dari kata islah atau perbaikan yang tentunya eh, ber, masih memiliki korelasi ya antara untuk aspek pelestarian lingkungan. Dan juga yang ketiga, term yang yang akan dibahas yaitu term imaroh yang berarti pemakmuran, yang dimana term ini dapat dikaitkan dengan pelestarian lingkungan eh, karena memiliki makna memakmurkan, menghidupkan maupun membangun. Nah, adapun bentuk pelestarian lingkungan yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu yang ada 4. Yang pertama melakukan perbaikan atau islah, di mana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'umu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Yang dimana terjemahnya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Dan sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan eh, kepada orang-orang yang berbuat baik. Di mana Al-Quran berbicara mengenai pelestarian lingkungan yang menegaskan bahwa adanya larangan untuk berbuat kerusakan setelah adanya perbaikan, yang menunjukkan bahwa tindakan pelestarian lingkungan itu merupakan bentuk islah yang harus terus dijaga. Adapun Wahba Az-Zuhaili juga menekankan bahwa perintah ini mencerminkan keberlanjutan perbaikan sebagai jalan hidup manusia, dan juga dijelaskan bahwa Islam ini merupakan keteraturan alamiah dan hukum syariat yang ditetapkan Allah. Kemudian yang kedua yaitu menghindari penyebab kerusakan atau fasad. Di mana dalam Quran surah Rum ayat 41 Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menunjukkan bahwa kerusakan di bumi itu tentunya akibat langsung dari tindakan manusia, bukan dari makhluk lain ya, tetapi dari manusia. Di mana ini merupakan kritik Al-Quran terhadap perilaku manusia yang merusak tatanan alam. Nah, fasad ini menjadi indikator ketidakseimbangan atau menjadi antonim dari term fasad ya. Dan tentunya menjadi peringatan. Jadi disebutkan sebagai peringatan agar manusia menahan hawa nafsunya demi keberlangsungan kehidupan. Lalu kita mengetahui sama-sama bahwa fasad atau kerusakan ini tentunya banyak macamnya ya, mencakup pencemaran alam, eh, penghancuran lingkungan, ataupun tindakan kriminal yang merusak tatanan sosial. Selanjutnya, bentuk pelestarian lingkungan yaitu dengan membangun atau memakmurkan peradaban atau imarah. Seperti disebutkan dalam Quran surah Hud ayat 61, wa ila thamud akhahum salihah
qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha wastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh, di mana Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunnya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat dan lagi memperkenankan doa hambanya. Manusia dalam ayat ini diperintahkan untuk memakmurkan bumi sebagai realisasi tanggung jawab terhadap bumi yang telah diciptakan dengan seimbang dan terukur. Nah, ayat ini mengandung makna bahwa pelestarian lingkungan adalah eh, suatu misi peradaban yang dimana Imarah ini sebagai bentuk dari eksistensi manusia membangun yang dianggap sebagai khalifah ya atau sebagai pemimpin dalam di muka bumi. Selanjutnya, menjaga keteraturan ciptaan Allah. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ija'alakum khulafa min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Wadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kamu Ad, dan memberikan kamu tempat di bumi, kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Ayat ini menggambarkan bahwa nikmat Allah kepada kaum Samud berupa kekuasaan setelah kaum Ad, serta kemampuan membangun permukiman megah di tanah dan gunung. Namun, ayat ini juga memperingatkan agar mereka tidak merusak bumi sebagai bentuk ingkar terhadap nikmat Allah. Jadi kekuasaan dan kemampuan itu harus diiringi dengan tanggung jawab moral untuk menjaga bumi, karena pelestarian lingkungan merupakan bagian dari syukur dan amanah sebagai khalifah. Selanjutnya, urgensi pelestarian lingkungan dalam Al-Quran. Nah, urgensi atau pentingnya pelestarian lingkungan dalam Al-Quran, dimana kita ketahui bahwa pelestarian Al-Quran itu bukan hanya anjuran moral, melainkan suatu keniscayaan yang terikat kepada manusia sebagai khalifah di bumi, di mana urgensinya itu terletak pada kenyataan bahwa kerusakan lingkungan itu merupakan suatu penyimpangan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, di mana dalam Quran Surah Ar-Rum telah disebutkan sebelumnya yang al fasadu fil barri wal bahar, itu telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Maka berangkat dari ayat ini ada beberapa urgensi dari pelestarian lingkungan, yaitu yang pertama, amanah dari Allah. Jadi kita harus mengetahui bahwa pentingnya menjaga lingkungan itu merupakan amanah langsung atau perintah langsung dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu kerusakan lingkungan sebagai akibat langsung penyimpangan moral. Jadi pelestarian lingkungan atau adanya kerusakan terjadi akibat penyimpangan moral dari manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga, eh, misal yang pertama yaitu amanah dari Allah. Misal dalam Quran telah disebutkan ya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan manusia khalifah di muka bumi itu, yang tentunya akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini memuat dialog antara Allah dan para malaikat, di mana malaikat merasa bahwa manusia ini tidak pantas untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Sedangkan Allah menjawabnya dengan bahwa engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Maka dari sini dapat dikatakan bahwa manusia memiliki amanah yang besar untuk menjaga lingkungan. Lalu yang kedua, kerusakan lingkungan sebagai akibat langsung dari penyimpangan moral yang dimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32,
Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ayat ini menegaskan bahwa kerusakan itu merupakan hasil dari ulah manusia, bukan suatu ketetapan takdir, yang menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan itu merupakan tanggung jawab etis dan bukan pilihan. Lalu, alam sebagai bagian zikir dan tanda-tanda dari kebesaran Allah. Di mana Quran Surah Al-A'raf ayat 74, "Wadhkuru ija'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Nah, seperti ayat yang disebutkan tadi, ayat ini juga menjadi suatu urgensi di mana lingkungan yang terjaga itu menunjukkan keselarasan dan keteraturan yang menjadi tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika manusia merusaknya, maka ia tidak hanya merusak fisik bumi, tapi juga mengaburkan ayat-ayat Tuhan yang menjadi sarana refleksi dan menjadi sarana zikir. Lalu lingkungan sebagai sarana ibadah dan kehidupan berkelanjutan. Dalam Quran surah Qasas ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin." Di negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik adalah orang-orang bagi orang-orang yang bertakwa. Di mana ayat ini menjelaskan balasan kenikmatan yang disediakan bagi orang-orang yang rendah hati dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan hubungan erat antara perilaku manusia di dunia dengan konsekuensi uh, ukhrawi, di mana keenggangan untuk menyombongkan diri dan tidak merusak lingkungan merupakan wujud ketakwaan yang tentunya menjadi syarat memperoleh kebaikan akhirat, karena pelestarian bumi termasuk amal yang pastinya berdampak pada keselamatan akhirat. Eh, Baik, mungkin maka dari seluruh pembahasan ini diambillah kesimpulan bahwa pertama, pelestarian lingkungan dalam Al-Quran itu berpijak pada prinsip islah, fasad, dan imarah yang menggarisbawahi bahwa peran manusia sebagai khalifah itu untuk menjaga, memperbaiki, dan memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak Allah. Lalu, praktik pelestarian lingkungan itu mencerminkan ketaatan manusia kepada Allah sebagaimana larangan untuk tidak berbuat kerusakan setelah adanya perbaikan. Dan pelestarian lingkungan merupakan suatu urgensi bagi manusia dan merupakan suatu bagian dari tugas kekhalifahan yang bermuara pada ibadah dan pertanggungjawaban di hadapan Allah, yang menunjukkan bahwa kerusakan itu adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya pada hari ini tentang wawasan Al-Quran tentang wawasan Al-Quran tentang pelestarian lingkungan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Eh, Alhamdulillah teman-teman, itulah tadi penyampaian materi wawasan Al-Quran tentang pelestarian lingkungan yang dibawakan oleh Saudari Salsabila Oktaviani, yang pembahasannya meliputi hakikat pelestarian lingkungan dalam Al-Quran, bentuk pelestarian lingkungan dalam Al-Quran, serta urgensi pelestarian lingkungan di dalam Al-Quran. Eh, Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan terhadap materi yang disampaikan saudari pemateri tadi, di sesi pertama ini kami buka 3 kesempatan bertanya. Maka kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ayo silakan bertanya. Menarik ini.
Biar beberapa pertanyaan ini bagus ini. Silakan, silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja kita nyalakan mikrofon. Saya moderator. Baik, kami persilakan kepada Saudari Siti Hardianti Rukmana untuk menyampaikan pertanyaannya. Dipersilahkan. Eh, Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sehubung dengan pelestarian lingkungan, bagaimana pandangan Al-Quran tentang perilaku manusia yang merusak lingkungan untuk keuntungan ekonomi, seperti misalnya eh, para manusia membuka penambangan yang ilegal, di mana penambangan ilegal itu kan eh, merusak lingkungan dengan menebang pohon sembarangan. Jadi, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap peristiwa tersebut? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan saudari pemateri? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Iya, jelas. Selanjutnya kami persilakan kepada penanya yang kedua untuk menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin moderator. Ya, kami persilakan kepada Saudari Rey untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator Saudara Difat Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekaitan dengan materi yang dibawakan oleh Saudari Salsabila mengenai wawasan Al-Quran tentang pelestarian lingkungan. Pertanyaan saya, apakah kerusakan lingkungan bisa dikategorikan sebagai bentuk fasad dalam Al-Quran itu sendiri? Karena saya tadi sore baru saja membuka beberapa jurnal yang berkaitan dengan materi yang dibawakan oleh pemateri tadi, bahwa ada sebagian ulama klasik, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, ada Imam Farabi, mengatakan atau memaknai bentuk fasad itu eh, secara lebih sempit maknanya, yaitu sebagai kerusakan moral dan sosial. Mereka tidak mengkategorikan bentuk fasad itu sebagai bagian dari pembahasan ekologis. Nah, jadi saya mohon penjelasannya bagaimana dengan perbedaan penafsiran tersebut. Kemudian eh, bagaimana konsekuensinya terhadap teologis? Itu pertanyaan pertama saya. Pertanyaan kedua, apakah pelestarian lingkungan bisa dianggap sebagai bagian dari ibadah dalam pandangan Al-Quran? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan Saudara Rey Syafruddin. Sebelumnya kami kembalikan dulu kepada pemateri. Apakah pertanyaannya sudah jelas? Iya, jelas. Baik, baik. Sudah dua pertanyaan yang masuk. Kami buka satu kesempatan lagi untuk sesi pertama ini. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Izin moderator. Iya, kami persilahkan kepada Anda Mursalin untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, baik, terima kasih sebelumnya moderator. Baik, pertanyaan saya pada pemateri, bagaimana konsep khilafah di bumi dalam Al-Quran dan dapat dihubungkan dengan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Ya, baik, itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anda Mursalin atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kami kembalikan kepada pemateri apakah pertanyaannya sudah jelas.
Iya, jelas. Baik, Alhamdulillah pada sesi pertama ini karena sudah 3 pertanyaan yang masuk, sebelum kita mendengarkan jawaban dari pemateri tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk tadi, sebelum itu kita akan mendengarkan sholawat demi menambah keberkahan di perkuliahan kita pada malam hari ini. Seperti yang telah disepakati di awal perkuliahan bahwa yang menunjuk pada sholawat di perkuliahan selanjutnya adalah yang bersolawat di perkuliahan pekan lalu. Maka kami persilakan kepada Saudari Siti Masyita sebagai saudari yang bersolawat pekan lalu untuk menunjuk siapa yang ditunjuk untuk bersolawat pada perkuliahan kita pada malam hari ini. Kami mungkin bisa Saudari Siti Ardianti. Baik, teman-teman, eh, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Saudari Siti Masyita bahwa yang ditunjuk bersolawat pada perkuliahan kita pada malam hari ini yakni Saudari Siti Hardianti. Kami persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Marilah kita bersama-sama melantunkan salawat. Salatullah, salam ala Toha Rasul. Salatullah, salam ala Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kun Driya aman ya Driya aman. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, baiklah. Nah, itulah tadi salawat dari Saudari Siti Hardianti Rukmana. Semoga dengan dibacakannya salawat di perkuliahan kita menjadi tambahan keberkahan pada malam hari ini. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada pemateri kita Salsabila Oktaviani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di sesi pertama ini. Kami persilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun tadi pertanyaan pertama dari Saudari Hardianti, bagaimana pandangan Al-Quran tentang perilaku manusia yang merusak lingkungan demi keuntungan ekonomi, seperti penambangan ilegal. Jadi apapun bentuk perusakan lingkungan ya, baik itu untuk demi keuntungan ekonomi maupun demi keuntungan yang lain, eh, dengan template merusak lingkungan atau kerusakan lingkungan, tentunya ini eh, dianggap sebagai perilaku yang merusak. Dan adapun misalnya penambangan ilegal, mengapa hal itu dikatakan ilegal? Karena terkadang hal-hal yang dikatakan ilegal itu berarti ada suatu pemanfaatan yang berlebihan yang dilakukan pada kegiatan tersebut. Makanya dianggap sebagai sesuatu yang ilegal dan eh, tidak tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang legal karena menyalahi dari aturan yang ada. Menyalahi dari aturan yang ada berarti melakukannya atau memanfaatkannya dengan cara yang berlebihan. Nah, seperti
Misal telah disebutkan tadi dari beberapa ayat yang eh, tercantum di makalah saya, dan juga misal seperti dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang dimana eh, disebutkan bahwa sesungguhnya kerusakan di darat maupun di laut itu akibat ulah manusia itu sendiri, sehingga adanya larangan untuk membuat kerusakan setelah adanya perbaikan. Maksudnya perbaikan di sini adalah sesuatu yang alaminya telah ada. Sesuatu yang alaminya telah ada berarti bumi ini diciptakan pada awalnya penuh dengan keteraturan, penuh dengan kelestarian, dan adanya manusia atau ulah manusia itu sendiri yang menyebabkan kerusakan. Maka hal ini dikategorikan sebagai fasad ya, atau membuat kerusakan. Nah, selanjutnya Al-Quran juga menyoroti perilaku orang-orang yang ketika berkuasa itu justru merusak bumi. Nah, maka meskipun aktivitas ekonomi diperbolehkan, jadi sebenarnya aktivitas ekonomi ini diperbolehkan, namun ketika dimanfaatkan secara berlebihan, maka Islam menekankan pentingnya untuk tanggung jawab dalam pengelolaan alam itu sendiri. Karena kita sebagai khalifah ya, sebagai dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 kita dijadikan sebagai khalifah di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala karena diberikan amanah atau diberikan tanggung jawab yang besar, salah satunya untuk menjaga ekosistem atau menjaga kelestarian lingkungan agar tidak menyimpang dari eh, kerusakan agar tidak menyimpang dan menghasilkan kerusakan-kerusakan alam. Mungkin seperti itu kurang lebihnya jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator dan penanya. Baik, kami kembalikan kepada penanya Siti Hadianti Rukmana atas jawaban yang telah disampaikan oleh pemateri tadi. Bagaimana saudari penanya? Baik, jawabannya sudah jelas. Tetapi saya ingin menambahkan pertanyaan lagi. Eh, Bagaimana sikap kita untuk eh, memberikan pendapat agar penambangan liar itu atau penambangan ilegal itu tidak terjadi. Baik, seperti itu, moderator. Baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada pemateri atas tanggapan dari penanya tadi. Baik. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin sedikit saya ingin perjelas kembali pertanyaan lanjutan dari saudari Siti Hatianti tentang bagaimana eh, apa respon kita atau apa yang harus kita lakukan ya terhadap orang-orang yang melakukan penambangan ilegal. Mungkin seperti itu ya, kurang lebihnya. Baik. Eh, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa kita sudah tahu. Tentunya kita diberikan pemahaman dan pengetahuan ya untuk mengetahui bahwa yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Nah, seperti juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, kenapa kita dijadikan sebagai khalifah, padahal malaikat sendiri sudah mengatakan bahwa kenapa memiliki keraguan ya terhadap manusia. Kenapa manusia yang harus dijadikan khalifah di muka bumi padahal kita memiliki potensi untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Padahal lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa aku lebih mengetahui ya dari kamu. Aku jauh lebih mengetahui daripada kamu. Maka tentunya dari ayat ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa walaupun manusia memiliki potensi untuk melakukan kerusakan, tentunya manusia juga memiliki potensi untuk melakukan perbaikan atau memiliki potensi untuk membuat kebaikan. Nah, manusia tentunya memiliki dua macam karakter ya. Pasti ada yang dominan dalam dirinya melakukan kerusakan, ada juga yang dominan dalam dirinya melakukan perbaikan. Nah, tentunya eh, orang-orang yang melakukan penambangan ilegal dalam hal ini eh, saya sendiri tidak mungkin tidak memiliki daya ya untuk menyentuh langsung ranah orang-orang tersebut yang melakukan penambangan ilegal. Tapi eh, upaya paling minimal yang bisa kita lakukan bahwa kita memahami bahwa hal itu adalah sesuatu yang
tidak baik. Dengan adanya kesadaran diri kita, dengan adanya kesadaran diri kita dan diberikan pemahaman bahwa dari kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran bahwa sesuatu ini adalah fasad ya, adalah suatu kerusakan yang dilakukan, maka kita memiliki pemahaman untuk atau memiliki potensi untuk tidak mengikuti jejak-jejak orang-orang yang melakukan kerusakan tersebut. Itu hal minimal yang bisa kita lakukan. Sedangkan mungkin ketika kita memiliki upaya yang lebih lanjut atau memiliki eh, keberanian yang lebih lanjut, kita bisa melakukan upaya-upaya lain. Misalnya lebih bisa menghidupkan Al-Quran dengan eh, aksi kita. Ya, misalnya dengan cara berdakwah sesuai dengan bagaimana karakter kita sendiri. Misalnya seorang pendakwah bisa mendakwahi orang-orang yang mungkin pada saat itu eh, turut ikut langsung ya melakukan kerusakan-kerusakan di bumi. Jadi tidak harus terkait dengan penambangan ilegal, apapun itu minimal. Tentunya ini bisa menjadikan mereka tersadar dengan mungkin sedikit dorongan kita ya untuk atau sedikit upaya kita untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana dampak dari kerusakan-kerusakan yang kita lakukan tentang pelestarian lingkungan itu sendiri. Dan mungkin lebih besarnya mungkin ketika mungkin salah satu dari kita mungkin nanti ada yang berkecimpung di dunia penambangan atau dan lain sebagainya mungkin bisa memberikan pemahaman-pemahaman lain ya tentunya berlandaskan dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mungkin seperti itu jawaban saya. Saya kembalikan kepada penanya dan juga moderator. Baik, bagaimana saudari penanya? Baik, terima kasih jawabannya sampai sisanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Alhamdulillah, untuk pertanyaan pertama telah dijawab oleh pemateri. Selanjutnya kami persilakan pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Ray. Kalau saya ingin ulang sedikit ya. Jadi, apakah kerusakan itu bisa dikategorikan sebagai bentuk fasad dalam Al-Quran? Karena sebagian ulama klasik memaknai fasad secara lebih sempit, yaitu sebagai kerusakan moral dan sosial ya, bukan sebagai kerusakan ekologis. Mungkin itu pertanyaan pertama tadi di. Oke, mungkin saya coba jawab dulu untuk pertanyaan ini. Selanjutnya ada tadi pertanyaan kedua, tapi mungkin supaya lebih terarahnya. Jadi fokus pada pertanyaan ini dulu ya. Kenapa ulama klasik cenderung ya, atau sebagian ulama klasik ini lebih memaknai fasad ini lebih sempit, bukan dalam konteks ekologis, tetapi sebagai kerusakan moral dan sosial. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa para mufasir ya atau para ulama tentunya apalagi ulama klasik ya pada zaman itu pasti memiliki permasalahan sesuai dengan apa yang terjadi di sekitarnya atau apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ini menyangkut dari aspek historis ya atau apa latar belakang yang membuat para ulama pada zaman itu memporoskan fasad ini atau mengartikan fasad ini menjadi lebih sempit dan tidak meluas seperti sekarang ini yang juga berkaitan dengan masalah ekologis. Ya, ini menurut saya karena yang kita ketahui ulama klasik tentunya hidup pada zaman dulu ya. Kita tahu bahwa pada zaman dulu kerusakan alam itu tentunya sangat minim ya atau bisa dikatakan isu kerusakan alam pada zaman dulu itu sangat tidak terlalu urgen ya atau tidak memiliki atensi yang cukup untuk membuat para ulama menafsirkan suatu ayat itu berkaitan dengan kerusakan lingkungan sehingga pada saat itu para ulama klasik lebih melihat atau lebih memperbaiki eh, permasalahan pada saat itu misalnya lebih pada aspek akhlak yang mungkin perlu diperbaiki ataupun kerusakan moral pada zaman dulu yang kita ketahui bahwa pada zaman dulu itu mungkin lebih kepada eh, apa ya tauhid ya tentang pemahaman tauhid ataupun eh, sosial bermasyarakat dan lain sebagainya. Makanya makna fasad pada zaman dulu yang ditafsirkan oleh ulama klasik itu cenderung lebih sempit karena dimaknai dengan sesuai dengan konteks
masyarakat pada zamannya. Sedangkan pada zaman kita sekarang, mengapa ulama kontemporer memaknai fasad ini jauh lebih luas dan jauh lebih beraneka ragam, memiliki makna yang lebih banyak ya, karena kita ketahui zaman sekarang tentunya makna rusak atau suatu kerusakan itu tidak hanya berarti pada aspek moral dan juga sosial. Tentunya banyak aspek kerusakan lain yang bisa ditimbulkan dan mengangkatlah term fasad ini sebagai suatu korelasi antara permasalahan pada zaman ini dan juga dari memaknai ayat-ayat yang terkait dengan fasad, terutama yang term-term ayat yang memiliki fasad yang dikaitkan juga dengan al-ard atau bumi ya. Maka kata fasad ini pada zaman sekarang memiliki pergeseran atau memiliki perluasan makna daripada makna fasad pada zaman ulama klasik. Mungkin seperti itu untuk pertanyaan pertama dari Saudara Ray. Saya kembalikan dulu kepada Saudara Ray dan moderator. Baik, kami silakan kepada saudara penanya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri telah menjelaskan. Saya rasa sudah sangat jelas ya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik itu ulama klasik maupun ulama yang ada di saat ini, ulama kontemporer. Karena mungkin saja ada beberapa kemungkinan. Pertama, keadaan, kemudian letak geografis. Ya, menurut saya itu sangat relate ya. Saya rasa sudah sangat jelas. Terima kasih kepada pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kembali kami kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan lanjutan dari Saudara Ray ya. Eh, Bagaimana konsekuensi teologisnya? Jadi dari fasad ini bagaimana konsekuensi teologis? Dan kemudian apakah pelestarian lingkungan ini bisa dianggap sebagai bagian dari ibadah dalam pandangan Al-Quran? Jadi kalau kita maknai fasad secara teologis, kalau misalnya kita artikan fasad itu sebagai kerusakan ya, tapi kalau kita maknai secara teologis, ini pasti fasad ini bisa diartikan sebagai suatu pembangkangan. Jadi suatu pembangkangan terhadap kehendak Allah yang artinya sebelumnya ada term islah ya, perbaikan. Nah, makna islah ini perlu kita ketahui bahwa makna islah atau salah ini perbaikan atau dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Makna islah di sini berarti kebaikan atau apa ya, pelestarian lingkungan. Lestarinya lingkungan ini sebenarnya telah ada secara alami, sebenarnya telah ada. Jadi diciptakan, Allah menciptakan bumi ini dalam keadaan seimbang, teratur dan indah ya. Nah, sehingga muncullah fasad ini yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Makanya ayat ini menunjukkan bahwa janganlah kamu membuat kerusakan setelah adanya islah, setelah adanya keteraturan itu, atau setelah Allah buat bumi ini atau lingkungan ini dengan sangat rapi ya, dengan sangat sempurna. Nah, jadi secara teologis, fasad ini berarti bentuk pembangkangan kita terhadap apa yang telah Allah ciptakan sebelumnya, yaitu apa yang Allah telah ciptakan secara teratur, secara sistematis. Kita melakukan kerusakan adalah bentuk pembangkangan yang tentunya memiliki dampak ya, atau memiliki eh, akibat yang nanti akan kita tanggung sendiri resikonya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Misal di dunia tentunya ketika kita melakukan kerusakan, kita sendiri yang akan merasakan akibat dari kerusakan itu. Jadi bukan orang lain. Dan juga pasti orang lain ya, kita sebagai khalifah, sebagai manusia. Dan adapun itu di akhirat tentunya ini akan dibalas sebagai suatu perbuatan membangkang kepada Allah, dan suatu perbuatan fasad ini bisa dikategorikan bentuk eh, bahkan bisa dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kita terhadap pemanfaatan alam. Nah, apakah pelestarian lingkungan ini bisa dianggap sebagai bagian dari ibadah? Nah, tentunya dengan kita menjaga lingkungan, hal ini juga menjadi bagian suatu ibadah dalam pandangan Al-Quran. Karena
Setiap usaha menjaga ciptaan Allah demi kemaslahatan umum itu menjadi sebagai wujud nyata pengabdian dan rasa syukur kepada Allah. Misal dalam Quran, afwan, em, misal seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa dalam urgensi yaitu lingkungan ini bisa sebagai sarana ibadah dan kehidupan berkelanjutan. Jadi tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Jadi negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan sungguh kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dikatakan bahwa orang-orang yang tidak melakukan kerusakan di bumi akan diberikan ganjaran berupa akhirat ya yang baik dan juga kesudahan yang baik. Dan kita dianggap orang-orang yang melakukan perbaikan di muka bumi adalah orang-orang yang bertakwa. Maka ini suatu bagian dari ibadah dalam pandangan Al-Quran. Mungkin itu jawaban saya. Lebih kurangnya saya kembalikan kepada moderator sekaligus penanya. Baik, silakan kepada saudara penanya. Baik, sebelumnya terima kasih atas penjelasan dari pemateri, Saudari Salsabila, terkait dengan dua pertanyaan saya tadi. Namun di pertanyaan kedua saya ingin memperjelas dan mungkin sekaitan dengan pertanyaan pertama tadi dari Saudari Hardianti mengenai pertanyaan saya bahwa apakah menjaga lingkungan itu bisa dikatakan sebagai bentuk ibadah. Nah, pertanyaan saya begini, ada sebuah fenomena yang mungkin pernah kita dengarkan di tahun 2019 kemarin di daerah Sulawesi Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, bahwa di sana itu ada tambang yang dianggap ilegal. Kenapa dikatakan ilegal? Karena tidak terdata di negara, tambang emas. Kemudian dalam proses tambang itu memakan beberapa korban. Menurut Wikipedia ada sekitar 29 orang yang meninggal dunia. Namun setelah diusut, eh, bos tambangnya itu, kepala tambangnya itu tidak dikenakan sanksi oleh negara, tidak diproses karena ternyata sebelumnya sudah ada hitam di atas putih bahwa ternyata masyarakat di kabupaten itu yang meminta agar daerah mereka dikelola, kemudian bisa bagi hasil dengan masyarakat di sana. Sehingga ditemukan bahwa 29 orang itu yang meninggal dunia eh, justru kebanyakan dari masyarakat setempat yang menyepakati hal itu sebelum dilakukan tambang. Nah, dalam Islam kan saya rasa kita semua tahu bahwa ada eh, kaidah dalam fikih bahwa ad-daruratu tuhibul mahzura. Keadaan darurat membolehkan yang terlarang. Nah, kenapa masyarakat meminta untuk ini, untuk dikelola daerah mereka? Karena mereka menganggap bahwa ini jalan satu-satunya kami bisa mendapatkan uang sehingga kami bisa hidup juga. Jadi tidak apa-apa, silakan lakukan, tapi kita bagi hasil. Nah, bagaimana pendapat eh, pemateri mengenai hal itu? Karena buktinya tidak diproses dan mengenai korban jiwa yang ada itu tidak dianggap sebuah pelanggaran karena sudah ada hitam di atas putih antara yang melakukan bos tambang itu dengan masyarakat setempat. Nah, karena ini kan menyangkut dengan ini ya, kebutuhan masyarakat juga. Di satu sisi merusak lingkungan, di sisi lain ternyata masyarakatnya yang butuh, mereka butuh kehidupan juga, mereka butuh uang untuk hidup. Nah, bagaimana pendapat pemateri mengenai hal itu? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Silakan kepada pemateri untuk memberikan tanggapan atau jawaban dari pertanyaan lanjutan dari saudari Lei Safrudin tadi. Silakan. Baik, jadi ini ya, jadi ada dua keterkaitan ya. Jadi tadi eh, apa ya istilahnya mungkin dilema ya. Jadi apakah ini suatu bentuk kerusakan tapi di satu sisi ini dibutuhkan begitu. Jadi menurut saya em, kedaruratan ya, misalnya kedaruratan ya tentang penambangan ilegal itu yang diminta oleh masyarakat itu sendiri
Mungkin ini sepemahaman saya, Allahu a'lam bishawab ya. Mungkin saya sebagai, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh yang lain, kita bisa analisa sama-sama bagaimana masalah ini ya. Karena kalau kita lihat dari sisi Al-Quran tentunya ini menyalahi aturan Allah. Tapi di satu sisi lain, ini dibutuhkan oleh umat manusia. Nah, tapi kita lihat dulu dari sisi dibutuhkan dari umat manusianya. Nah, apakah ini atau penambangan ilegal yang dilakukan di tempat itu, apakah benar-benar satu-satunya jalan untuk mencari mata pencaharian di desa itu? Nah, itu yang perlu kita jadikan garis yang perlu kita garis bawahi ya. Apakah itu adalah salah satu, pokoknya satu-satunya jalan keluar ya untuk mendapatkan pencaharian atau mendapatkan nafkah ya dengan melakukan penambangan ilegal itu di tempat itu. Apakah tidak ada cara lain? Apakah tidak ada usaha lain, entah menjual apa ataupun menanam menanam tumbuhan atau apapun? Apakah itu cuma menjadikan eh, apakah itu menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan nafkah di desa itu? Itu yang perlu kita garis bawahi. Karena kalau kita lihat dari sisi Al-Quran tentunya itu masuk ke dalam kerusakan alam. Ini tentunya masuk ke dalam term fasad ya atau kerusakan. Apalagi di ditandai dengan ilegal ya, penambangan ilegal tanpa izin. Sesuatu yang tanpa izin berarti ada sesuatu yang di luar dari aturan-aturan yang dilakukan di tempat itu. Ada aturan-aturan yang eh, ingin dilanggar di tempat itu sehingga penambangan itu dijadikan ilegal. Padahal sebenarnya bisa kan untuk melegalkannya. Tapi kenapa tidak dilegalkan? Karena tentunya ada hal-hal yang menurut daerah itu atau menurut masyarakat di situ ada sesuatu yang ingin dia capai, ingin mereka capai sehingga menetapkan ya atau sehingga tetap menjadikan status penambangan itu sebagai penambangan ilegal. Itu yang perlu kita eh, apa menjadikan atensi yang lebih lanjut. Nah, jadi pandangan saya kalau kita mengatakan apakah ini fasad apa yang harus kita lakukan ya tentunya pemahaman kita eh, sesuai dengan sebagai Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, tentunya kita mengetahui. Saya yakin semua orang ya, semua yang ada di Zoom ini pasti tahu bahwa sesuatu yang di luar batas atau sesuatu yang berlebihan itu sesuatu yang tidak baik ya, atau tentunya akan memberikan kerusakan ya, atau akan menimbulkan kerusakan. Dan ini penambangan ilegal, tentunya kita tidak bisa mengatakan penambangan ilegal sesuatu islah ya, atau sesuatu yang menimbulkan perbaikan karena namanya saja ilegal. Penambangan biasa saja tentunya penambangan yang legal saja memiliki dampak ya, masih memiliki dampak untuk menjadikan kerusakan atau menjadi kerusakan di muka bumi apalagi dengan status yang ilegal. Namun kalau kita lihat dari sisi masyarakat itu sendiri, tentunya yang perlu kita ketahui lebih lanjut, apakah mata pencaharian di situ satu-satunya yang ada di situ. Atau masyarakat di sana tidak memiliki atensi, tidak memiliki keinginan lain untuk mencari nafkah yang halal, yang sesuai, dan tentunya untuk menjaga keteraturan atau eh, kelestarian lingkungan, sehingga tidak perlu melakukan kegiatan yang memiliki mudarat yang lebih banyak daripada manfaat. Mungkin seperti itu tanggapan saya. Saya kembalikan kepada pemateri dan penanya. Pemateri kembalikan kepada moderator dan penanya. Baik, kami kembalikan kepada penanya atas jawaban dari pemateri. Tes mungkin jaringannya Saudara Rey bermasalah. Selanjutnya kami persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang ketiga di bulan kita pada malam hari ini. Kami persilakan kepada pemateri. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Saudara Mursalin tentang konsep khilafah ya, konsep khalifah di bumi dalam Al-Quran. Bagaimana dihubungkannya dengan tanggung jawab
manusia terhadap lingkungan. Apakah seperti itu? Apakah benar pertanyaannya, Saudara Rey? Iya, iya benar. Ya. Baik, kalau kita mengambil kata khalifah ya, tentunya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 seperti yang saya sebutkan sebelumnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan seperti yang sudah saya juga jelaskan ya, bahwa kita di muka bumi ini ditunjuk oleh Allah sebagai sebagai khalifah ya. Tiap-tiap manusia di muka bumi itu memiliki peran khalifah di muka bumi. Jadi khalifah itu sebagai pemimpin. Kita ketahui bersama bahwa pemimpin tentunya seseorang yang menjadi role model ya, atau menjadi teladan. Dianggap sebagai seseorang yang darinya kita bisa mengambil pelajaran atau menjadi ketua atau menjadi pemimpin seperti itu kita anggap eh, kita anggap term khalifah ini. Nah, sebagai pemimpin tentunya kita diberikan amanah untuk mengelola bumi dengan bijak. Kenapa manusia yang diberikan amanah tersebut? Kenapa manusia yang ingin dijadikan khalifah tersebut sekalipun memiliki potensi kerusakan? Karena kita juga memiliki potensi untuk melakukan perbaikan. Dan kita sebagai makhluk yang berakal ya, dibandingkan dengan tanaman, hewan, dan lain sebagainya yang ada di muka bumi, manusia diciptakan dengan akal yang dimana akal tersebut kita bisa melakukan perbaikan atau melakukan kerusakan. Jadi terserah kita memilih antara kedua tersebut. Nah, tentunya dengan khalifah atau kita sebagai khalifah di muka bumi, bagaimana kita menghubungkan dengan tanggung jawab? Karena konsep khalifah itu sebagai pemimpin. Seorang pemimpin pasti memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, atau memiliki amanah, memegang amanah ya, memegang amanah besar terhadap apa yang dia pimpin. Nah, tentunya apa yang kita pimpin di muka bumi ini, eh, selain diri kita sendiri, tentunya makhluk ya, makhluk lain, misalnya tanaman, hewan, dan apapun yang ada di muka bumi ini. Nah, sehingga manusia ini diberi amanah untuk mengelola bumi dengan bijak dan bukan untuk merusaknya. Jadi, amanah ini mencakup sebagai tanggung jawab moral, spiritual untuk menjaga keberlanjutan alam yang sebagaimana kita tahu bahwa alam juga merupakan ciptaan dari Allah. Nah, salah satu tugas kita sebagai khalifah jadi bukan sekedar hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melestarikannya dan juga memastikan keseimbangan dan juga keteraturan serta mencegahnya dari kerusakan. Sehingga kalau kita lihat dari perspektif ini, menjaga lingkungan hidup itu merupakan manifestasi atau tanggung jawab dari kekhalifahan seorang manusia ya. Jadi segala tindakan yang merusak alam, segala tindakan yang merusak alam yang dilakukan oleh manusia itu berarti sama dengan kita mengkhianati tanggung jawab ini atau mengkhianati amanah dari Allah tersebut. Nah, jadi jelas bahwa pelestarian lingkungan itu bukan eh, cuma permasalahan tentang lingkungan ya, tetapi merupakan tanggung jawab bagi manusia yang berperan sebagai khalifah di muka bumi. Mungkin seperti itu jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator juga penanya. Baik, kami kembalikan kepada saudara penanya atas jawaban yang telah disampaikan dari pemateri. Oke, terima kasih atas jawabannya. Eh, Dapat diterima. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Alhamdulillah pada sesi pertama ada 3 pertanyaan yang masuk tadi, serta pertanyaan-pertanyaan yang lanjutan yang timbul dari diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, sekali lagi kami silakan.
Apakah ada teman-teman, masih ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atas pembahasan kita pada malam hari ini? Sebelum kita kembalikan kepada dosen pengampu kita. Ya, bagaimana? Masih adakah? Adakah? Kalau tidak, saya lagi bertanya itu, moderator. Ya, Sepertinya sudah tidak ada Ustaz, pertanyaan dari teman-teman. gitu. Kami kembalikan kepada dosen pengampu kita, Ustadz Dr. Muhammad Hiram. Saya persilakan Oke. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agak gelap sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه ومن اهتدى بسنة الله يوم الدين أما بعد. Sebelumnya, karena mendung-mendung sudah hujan, apakah suara saya ini kedengaran? Karena saya sudah kasih anu kamera ini. Apakah sudah lebih jelas? Tadi agak anu. Siapa tahu Ustadz, nggak jelas tadi. sudah jelas Ustadz. Jelas ini ya? Ya, oke ini. Sebagai ganti kamera ya supaya sinyal jaringan bagus. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Terima kasih kepada pemakala kedua. Turnitinya juga sudah bagus ya. 24% ya, salah lebih ya. Ah, dan Iya, Ustaz. lumayan mempersedikit coretan saya ini. Ya, di tangan saya ada coret-coretan ini lumayan mempersedikit karena sempat kemarin atau kemarin dulu menghadap langsung untuk diperbaiki dan seterusnya ya. Eh, tapi saya harus apresiasi selama berapa tahun mengajar di pasca kelas non-rek ya, kelas non-rek ya. Kalau D1 kan reguler offline ya. Saya baru alhamdulillah baru pertama kali didatangi langsung begitu. Bagus itu, bagus. Biasa itu mentang-mentang online semua toh. Ah, ya, tapi ini tidak apa-apa. Ya, bagus sekali. Ya. Oke, kita bahkan sambil bawa anaknya ya, Salsabila ya. Iya, Ustaz. Wah, luar biasa ya. Sampai-sampai anu kudu nasi sama pana menggendong terus di luar. Berdiri berdiri ya, ya kan? Wah, itu perjuangan itu memang ya. Ingat kata Roma Irama, perjuangan dan doa. Dan ingat Anda ini anak muda dan generasi muda ini ya, Anda jangan terlalu banyak begadang ya. Jangan terlalu banyak begadang. Bahaya ya. Dan harus jaga keuangan dan kita tidak boleh judi. Judi, ya kan? Apalagi sekarang ada judi online, pinjam online dan seterusnya. Dan kita harus perbanyak perjuangan dan doa. Itu ya, perjuangan dan ujung-ujungnya terutama Mursaling, siapa lagi yang jomblo-jomblo sini, Ray, kita kan sebagai anak muda ingat, tujuan kita ini selain sebagai khalifah tadi kata Salsa, kita juga ingin mencari istri soleha. Itu kan. Itulah kumpulan lagu Roma Irama. Luar biasa, ya kan? Banyak nama lagu Roma Irama itu saya sempurkan tadi itu. Oke. Lanjut pelestarian lingkungan. Pelestarian. Oke. Tadi untuk masalah penambangan bagus ilegal. Oke. Tadi juga ada yang tertahan itu apa tadi kasus di mana tadi tuh Rey yang berapa orang itu meninggal itu? Di mana tadi tuh? Sulawesi Utara, Ustadz. Sulawesi Utara ya, Kabupaten daerah Manado Mongondo, iya. sekitarnya ya. Wotu ya. Iya. Oke. Oke. Di satu sisi betul tidak ada perizinan. Di satu sisi ya mungkin merusak lingkungan belum dikatakan ya. Freeport lagi atau daerah mana lagi yang sudah berapa tahun, berapa puluh tahun itu mengelola tambang nikel, belum lagi di mana itu Pomala, Sorowaku ya kan, berapa tahun ini kan baru berapa lama itu orang di sana menambang itu, Rey? Baru berapa lama? Hmm, baru Langsung berapa berhenti lama? Ki Ustadz. Ya, 2019 pas banyak korban langsung ditutup Ustadz. jadi masuk ke berapa lama Jim melakukan ko dong cari uang itu setelahnya cari emas. Berapa lama Ji itu baru Kayaknya ketahuan. kayaknya 1 tahun lebih Ustadz.
Satu Saya tahun kurang kurang tahu, lebih iya ya. saya kurang Ah, tahu kurang lebih informasi paling-paling tepatnya. bulanan atau 1 tahun 2 tahun, ya kan? Iya, kalau dibanding ini, iya kan? Belum lagi manual, anggaplah pakai alat-alat ringan ya, kapak, cangkul, palu, apa itu, ya kan? Linggis, paling-paling alat-alat ringan dibanding kalau yang perusahaan itu bukan alat ringan ya, alat berat. Coba bayangkan, alat beratnya itu dalam bentuk mobil loh. Coba, Anda bisa menganalisis itu. Kenapa bulldozer, mobil sendo dan seterusnya dikatakan alat berat? Ya, padahal itu mobil ya. Nah, bagaimana Salsabila? Bagaimana Anda jelaskan itu sebelum saya melanjut ini? Ya kan, itu kan mobil. Kenapa bilang alat berat? Ya kan? Kenapa bisa itu Salsabila? Apa filosofinya itu? Kenapa bukan? Mungkin Ustadz Padahal mobil dipakai. itu ya ada rodanya, ada sopirnya, ada bensinnya, ada mesinnya. Ini bilang alat. Kalau alat palu-palu, iya kan? Linggis, sekopang, oke alat itu. Ini alat berat, baru mobil. Bagaimana caranya? Apa filosofinya itu? Ada yang bisa bantu saya itu. Ini Karena yang ingin mungkin saya sampaikan ini. Ustadz Ah, khusus dipakai untuk apa? karena mungkin Ustadz khusus dipakai untuk membantu apa kebutuhan manusia gitu. Kayak maksudnya Iya karena berat ki, khusus alatnya berat ki, berat sampai-sampai gitu. dikasih jadi mobil ki supaya ringan nih. Iya kan? Coba bandingkan itu. Si Kopang pakai tangan, mobil mobil sendok bagaimana? Mau pakai tangan juga? Tidak kan? Pakai mesin. Dan mesin itu teknologi manusia ya dikasih roda, dikasih apa supaya bisa. Berarti mereka itu pakai alat berat, berarti berat juga nonya itu kan? Berat galiannya, berat mungkin ya betul, berat juga hasilnya dan seterusnya. Yang ingin saya katakan begini, kalau kasus-kasus begini sebenarnya oke di satu sisi begitu, di satu sisi harusnya masyarakat di sana cerdas. Cerdas. Bukan berarti kita tidak pro perizinan, ya. Mungkin ada mi perizinan atau apa, mungkin jalurnya panjang atau apa gitu ya, atau mereka tidak tahu atau sengaja tidak sanya, wallahu alam bagaimana prosesnya. Yang jelas harusnya masyarakat di sana cerdas. Apa artinya cerdas? Cerdas berarti jangan sampai ada korban. Sekiranya tidak ada korban dan lama-lama nanti dilirik oleh perusahaan dan seterusnya, istilahnya tidak ada nyawa yang jadi korban itu. Ya, ya, mungkin kita berbeda, tapi satu sisi betul, secara ilegal tidak ada, ya kan, tidak ada izinnya. Tapi satu sisi, ya, istilahnya kalau tanah aku ini gawe, saya yang punya misalkan apa-apa dan sebagainya perusahaan, belum lagi kalau terpencil, belum lagi ada bilang, kalau di luar nanti asing, orang Amerika aja atau orang apa dan seterusnya, itu banyak pembicaraan itu, pro kontra itu dan seterusnya. Tapi memang tidak ilegal, memang harus diakui. Tapi harusnya kegiatan-kegiatan kita jangan sampai merugikan. Apalagi tadi itu ada kan kata-kata mangkotala nafsan. Ini juga kalau begini membunuh jiwa ini. Dan seorang kita ini Ardi sudah menikah, saya juga sudah menikah, dan yang sudah menikah juga kan kita cari nafkah dan seterusnya. Kita harus cerdas. Istilahnya misalkan kita buru-buru. Apakah harus menabrak? Iya kan? Ya, kayak gini juga kita butuh butuh itu tuh, butuh emas, butuh bongkahan, butuh uang. Apakah dengan sembrono? Ya kan? Harus juga dengan perhitungan. Artinya di satu sisi dia hemat. Dia hemat tidak mau perizinan, tapi di satu sisi dia tidak tahu ilmunya. Dia tidak tahu ilmunya atau kurang tahu atau kurang bertanya. Ya kan? Dan seterusnya. Jadi ini satu sesali ini karena sebenarnya yang saya anukan, oke, tidak ada perizinannya, oke itu satu, tapi yang lebih mencengangkan itu kalau ada korban nyawa, ya itu yang lebih mencengangkan itu bagi saya kalau ada kasus yang korban nyawa, pasti setiap nyawa ada istrinya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, berapa air mata yang menangis, iya kan? Oke, darahnya itu sudah kering. Tetapi kalau sudah meninggal janda apa, yatim piatu, itu kan ya mengatasi masalah dengan masalah itu kasihan. Oleh karena itu jaga baik-baik ini anu tak ya. Jaga baik-baik kesehatan tak dan seterusnya. Oke. Eh kemudian lebih lanjut, kami lanjut. Tadi Salsabila menjawab. Kenapa dulu kata-kata yufsidu itu cuma akhlak, cuma sosial,
Ada tadi kata-kata perkembangan ya. Oke. Saya tantang Salsabila dan teman-teman. Disitulah nanti Anda lihat ketika Allah menggunakan yufsidu saja, konteksnya apa? Kemudian ada al-ar, ada yufsidu fil ar atau fiha. Konteksnya apa? Dan ketika ada yufsidu atau fasada al-islah, itu konteksnya bukan fil ar, tapi alal ar, di atas ar. Ya, ada mi apa tadi? Ala, ada mi fi, dan mungkin ada lagi huruf-huruf jar yang lain yang menyertainya. Ingat, satu huruf, satu kata, apalagi satu ayat dalam Al-Quran tidak ada yang sia-sia. Satu frase, satu klausa, tidak ada yang mubasir. Pasti itu semua memiliki manfaat dan makna. Ya, contoh Anda pelajari sebelumnya ya, kaidah-kaidah tafsir, bagaimana itu kata-kata, misalkan rogibah, ada namanya huruf-huruf mutaaddi, ya huruf-huruf. Rey, tahu tidak apa itu dimaksud huruf-huruf mutaaddi? Huruf-huruf mutaaddi. Tahu tidak apa yang dimaksud huruf-huruf mutaaddi? Di dalam sebuah fiil. Saya tambahkan lagi petunjuk. Atau ada yang tahu? Ada yang tidak mengetahui apa yang dimaksud huruf mutaaddi dalam sebuah fiil? Ada yang bisa bantu saya? Tidak ada yang tahu. Huruf mutaaddi itu artinya huruf-huruf tambahan di dalam sebuah fiil. Rogiba dalam ayat ada tanpa embel-embel, rogiba saja. Artinya arodah, mau. Ya, rogiba fi, ya, suka. Rogibaan, pakai an ini, pakai an. Benci. Apa lagi? Rogiba an ilah, rogiba ilah, mengharap. Coba bayangkan. Rogiba murni, tanpa ada embel-embel, artinya lain, dikasih fi lain, dikasih an lain, dikasih ilah lain. Biasa dengar ini. Nah, itu namanya huruf-huruf mutaaddi. Ada memang kitabnya itu. Ya, al-huruful mutaaddi fil af'al. Ada buku kitab saya itu. Nanti jalan-jalan ke rumah atau jalan nanti lihat koleksi saya itu diantaranya ini. Biasa dengar ini. Mursalin biasa dengar itu. Rogi wafi, rogi ba'an, atau riwa ilah dan seterusnya. Begini. Nah, termasuk mengkaji kajian tematik. Ya, kajian analisis terdalam yang biasa banyak orang pandang enteng ketika kajian tafsir tematik itu adalah seseorang itu tidak memperhatikan. Satu, nah catat baik-baik ini. Siapa tahu ada di antara Anda mau kajian tahlili. Ini kata dalam bentuk isim atau dalam bentuk fiil? Coba saya tanya. Salsa, Anda sudah tahu al-islah itu berapa kali dalam bentuk fiil, berapa kali dalam bentuk isim? Salsa sudah data? Sudah data? Belum? Kalau bentuk itunya belum Ustaz. Itu ingat Anda sudah pelajari kaidah tafsir, ada mempelajari kemujizatan Al-Quran, ada juga Anda sudah pelajari kemarin balaghah Al-Quran. Bentuk isim beda dengan bentuk fiil, sama-sama kata, tetapi kata itu kalau dalam bentuk isim maknanya ini, dalam bentuk fiil maknanya itu. Beda. Kemudian sama-sama bentuk isim. Isim masdar. Apalagi isim fa'il. Isim masdar mim. Apalagi isim maf'ul. Ya kan? Dan seterusnya. Ah, Sama-sama juga isim. Sama-sama seisim. Tapi, lagi-lagi tapi. Karena beda, beda. Isim ini isim satu, maka beda juga konotasinya. Beda juga konotasinya. Begitu juga sambalu ini. Begitu juga. Ya kan? Ah, Lihat ketika fasada sendiri atau menggunakan isim, menggunakan kata-kata fil ar, ya, menggunakan fil ar, atau menggunakan alal ar, ya. Mungkin ada lagi kata ilah atau apa lagi an, ya kan? Jangan disamakan konteks ayat itu, jangan di konteks ayat itu. Jadi walaupun ayat-ayat itu beda, walaupun ayat-ayat itu sama, ayat-ayat itu sama, ada ayatnya, ada apanya, tetapi ketika ada ayat yang memiliki huruf-huruf yang berbeda
bentuk yang berbeda. Itu tadi bentuk ya. Apa tadi bentuk? Saya berikan contoh. Apa tadi bentuk? Saya berikan contoh. Eh, apa tadi? Isim dengan fiil berbeda kan? Kemudian sama-sama isim. Fiil juga tadi. Fiil madi, fiil mudhari, fiil amr, fiil nahi. Bagaimana? Sama-sama fiil. Sama-sama fiil, eh tetapi beda. Beda kan? Beda konteksnya. Nah, halo, suara saya kedengaran? Kedengaran Saya Ustaz, kedengaran. kedengaran. Sampai-sampai saya cari headset dulu nih. Siapa tahu suara saya bengong-bengong saya lihat. Halo, tes, 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 tes. Dengar suara saya, tes. Jelas sekali Ustaz, jelas. Jelas, sangat jelas Ustaz. Begitu dan seterusnya, ya. Jadi kita lihat konteksnya, bagaimana situasinya, bagaimana keadaannya. Itu dilihat antara satu dengan yang lain, ya. Antara perbedaan-perbedaan itu bisa nanti kita lihat. Oh, ini ada an-nya, ada ti-nya, dan seterusnya. Saya mau kasih challenge dulu. Saya mau kasih challenge. Saya kasih mau challenge. 10 menit sampai 15 menit. Salsabila, berapa ayat total yang Anda bahas di makalah Anda? Tiga, tiga Batu term, sebenarnya. Ustaz. Berapa? Berapa? Kenapa, Ustaz? Berapa total? Berapa total ayat yang Anda bahas? Berapa total ayat yang Anda bahas? Nah, 13, Ustaz. 13. Oke, ada di makalah Anda kan tadi, ya? Ya, ada surah Iya. Hud, surah apa, ya ada. Oke. Oke, sekarang saya challenge kepada semuanya ini. Berapa orang yang hadir ini? 8 orang saya challenge Anda. Saya 15 menit sudah lebih, saya kasih waktu sebelum berakhir. Coba Anda narasikan, ya. Kalau perlu screenshot tahu itu saya bantu ya. Narasikan, eh, narasikan. Kemudian saya minta Salsa kasih ini rumusan masalah pertama, ini rumusan masalah kedua, ini rumusan masalah ketiga, ini bentuk isim, ini bentuk fiil, fiilnya bentuk apa, dan seterusnya. Ya, coba. Ya, saya tunggu kurang lebih 15 menit, 10 menit, saya larang. Ya, oke.
Gimana? Ada masalah? Ada masalah? Coba saya mau lihat. Saya kasih challenge. Kalau sudah, tolong apa ya? Dipoto lah, dipoto lah. Ditaruh lah di grup, dah. Saya mau lihat. Hmm. Apakah ada yang sudah dapat dan sudah jeli? Pertama kedua ini saya mau banyak kita praktek dulu. Praktek. Saya baru menggunakan metode banyak praktek ini semester-semester ini. Kemarin itu kalau sekedar teori menjelaskan, bisa lihat mahasiswa apa di begini-begini aja, atau senyum-senyum ji, ketawa ji, atau apalah, ya kan? Sudah itu mungkin berlalu nih. Tapi karena tafsir tematik itu sebenarnya bagian dari praktik dan keahlian, dah, dan keterampilan. Saya mau mata Anda jeli, tangan Anda jeli dalam melihat perbedaan-perbedaan isim, fiil, ma'rifah, ma'rifah, nakirah, itu juga tambahkan ya. Satu itu, ma'rifah, nakirah. Ini ma'rifah, ini nakirah, ini mufrad. Nah, coba catat itu, ini mufrad, ini musanna, ini jamak. Ya kan? Jamaknya bisa jamak taksir atau jamak mudzakkar salim, ya kan? Contoh. Ar-Rasul itu isim, tapi jamaknya Ar-Rasul itu menggunakan taksir, juga menggunakan mudzakkar salim, ya kan? Apa bentuknya? Ar-Rusulu, Ar-Rusulu. Tapi di satu sisi ada namanya wassalamun alal mursalin. Nah, itu namanya mursalin, ya kan? Sama nabi, bisa nabi, nabiyun, bisa juga al-anbiya, ya kan? Berubah-berubah. At-talib bisa talabah, bisa at-tulab. Jadi biasa beda-beda itu. Nahwu, nahwiyun, bisa juga an-nuhat, ya kan? Ada bentuk-bentuk tafsir, ada juga terkadang tafsir dua-dua atau ada yang salimnya. Salimnya. Di sini juga. Coba lihat itu. Coba lihat keunikannya itu. Keunikannya. Ada juga dalam bentuk isim na'at wa man'ut, sifat mausuf, dan perhatikan juga mudhof dan mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih. Di ayat yang satu dia sebagai mudhof, di ayat yang satu sebagai mudhof ilaih. Ya kan? Dan seterusnya itu perhatikan itu. Itu perhatikan itu. Kemarin Anda belajar balaghah, fawaid, baru tidak dipraktikkan. Sayang sekali potensinya. Ya. Sekarang kita mau banyak praktek-praktek. Coba. Nah, isim, fi'il, musanna, muzakkar, apa tadi jama, mufrad, dan seterusnya. Coba diamati itu, coba diamati. Silakan. Saya tadi dari
Oke. Oh, sorry kita kan ya. Sudah lewat jam 10 ya. Tidak apa-apa, kita bisa lanjutkan nanti di WA ya. Oke, mungkin kita tutup hari ini. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya tunggu kalau yang ada yang kenakan saya lihat ini silakan lanjut saja. Kalau kalau besok masih ya masih ada, saya berikan waktu sampai hari Senin lah. Senin sampai Selasa silakan ya. Yang penting kasih masuk ya, saya mau lihat dan kita bisa sama-sama membahasnya tambahan ya. Oke, terima kasih sudah jam 10 lewat. Mohon maaf saya ambil waktunya lebih 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Selamat. Kasih, Ray pertanyaannya nanti Hati-hati ya. Ustaz. Iya. Lupa pertanyaannya Ray. Ya oke semua sama-sama. Sama-sama. Hati-hati.